Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berikutnya kita masuk ke materi selanjutnya. Aku percaya kepada Roh Kudus. Berbicara tentang Roh Kudus berarti sebenarnya juga berbicara tentang pasal iman yang berikut. Kalau dalam syahadat iman itu atau 12 pokok iman Katolik atau doa aku percaya itu kan ada gereja Katolik yang kudus, persekutuan segala orang kudus, karena sangat erat hubungannya roh dengan umat gereja. Lebih dahulu sedikit tentang istilah. Kitab suci dalam bahasa Ibrani memakai ruah, ya, Arab dan Indonesia roh. Jadi kalau Ibrani itu ruah. Jadi kalau ada yang mungkin ya memahami itu, ya, ruah, ya. Istilah itu diterjemahkan dalam Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Yunani dengan istilah pneuma. Terjemahan Latin spiritus. Pengarang-pengarang Perjanjian Baru memakai kitab suci Perjanjian Lama menurut terjemahan bahasa Yunani. Teksnya disebut Septuaginta. Dan dalam terjemahan itu ruah dinyatakan juga dengan pneuma. Arti asli kata itu berarti embusan. Dalam dua arti, yang pertama embusan angin dan yang kedua embusan napas. Dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus adalah nama lain untuk Yahweh, Allah, dan menyatakan Allah yang memimpin dengan kekuatan akan Israel, yakni dengan perantaran rohnya. Dengan istilah Roh Kudus ditekankan pemakaian nama sendiri dari Allah, Yahweh. Dalam kisah penciptaan, roh Allah melayang di atas perairan sehingga menjadi kering. Maksudnya angin atau embusan Allah. Seakan-akan mengembuskan napasnya, itulah angin. Kita teringat bahwa Yesus mengembus atas rasul-rasul dengan sabda, terimalah Roh Kudus. Yohanes 20 ayat 23. Kepada Nikodemus sabda Yesus, seorang yang tidak ditahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Injil Yohanes bab 3 ayat 5-9. Dalam mencipta Adam, maka Yahweh mengembuskan embusannya, napasnya ke dalam hidungnya, sehingga ia menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Demikian embusan napas roh Allah dilukiskan sebagai pokok kehidupan. Embusan Allah atau roh adalah pokok inspirasi para nabi, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Dari embusan Allah, roh, maka Elisabet bersabda kepada Maria. Zakarias mengucapkan lagu ketika anaknya dilahirkan. Dalam bahasa Arab, roh sama artinya embusan angin dan embusan napas. Dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, roh Allah memberikan, yang pertama, kekuasaan untuk perbuatan istimewa menurut rencana Allah. Yang kedua, terang hati untuk menerima lalu mengucap sabda pesanan Allah. Perkandungan Yesus disebabkan oleh roh Allah, karena roh Allah kuat menjadikan dan mencipta. Matius 1 ayat 18, Lukas 1 ayat 35. Ketika dipermandikan, Yesus dituruni roh. Matius 3 ayat 16. Untuk melakukan tugasnya sebagai Mesias. Karena itu ia dapat memberikan permandian dengan roh. Yohanes 1 ayat 34. Dipenuhi oleh roh, Yesus keluar dari sungai Yordan. Lukas 4 ayat 1. Lalu oleh roh dihantar ke padang gurun untuk menanggung gangguan iblis. Dalam kekuatan roh ia kembali ke Galilea. Lukas 4 ayat 14, dan mulai mengajar. Sabdanya yang pertama disebut oleh Lukas ketika ia membacakan ucapan Yesaya, Roh dari Tuhan berada di atasku, dan menyatakan bahwa pada hari itu ramalan Nabi dipenuhi. Lukas 4 ayat 18-21. Dan maksud ucapan oleh Roh Kudus itu ialah supaya ia mewartakan berita yang gembira tentang keselamatan
dan membawa keselamatan itu. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, nabi-nabi perjanjian lama bernubuat atas kekuasaan Roh Allah. Adalah tugas seorang nabi bernubuat, yang berarti bersabda atas nama Allah, bukan hanyalah meramalkan sesuatu. Akar kata dari nabi dan nubuat itulah sama. Yesus adalah nabi istimewa yang bernubuat dari kepenuhan Roh. Sesudah Yesus bangkit, ia menjadi pemberi roh kepada umat gereja. Aku tetap besertamu berarti bahwa Roh Kristus tetap berada di dalam umat gereja sampai kesudahan zaman. Sebab itu zaman akhir ini, yang berarti zaman sesudah Kristus bangkit sampai hari akhir, adalah zaman Roh. Nah, inilah dia sekarang adalah zaman Roh. Hasil pekerjaan Roh Kristus yang utama ialah menjadi kekuatan dan terang bagi umat untuk menyampaikan sabda Allah, untuk melakukan tugas-tugas sebagai nabi. Karena Roh Kristus, maka seluruh umat adalah umat nabi-nabi yang bertugas bernubuat. Lukas dengan tegas mengajar kegiatan Roh Kudus itu, baik dalam Injilnya maupun dalam Kisah Para Rasul pada hari Pentakosta. Yang pertama dikutipnya ucapan Nabi Yoel. Pada zaman akhir ini, sabda Allah, aku hendak mencurahkan rohku atas segala daging. Seluruh kutipan Yoel dituliskannya dengan tepat. Tetapi Lukas menambahkan, maka mereka akan bernubuat, melakukan tugas nabi. Di mana orang berbicara dalam bahasa-bahasa, Kisah Para Rasul 2 ayat 4, atau meramalkan kejadian masa depan. Lukas 1 ayat 41, ayat 67. Lalu ada Kisah Para Rasul 11 ayat 28, atau membaca isi hati orang. Kisah Para Rasul bab 13 ayat 9, atau mengetahui rahmat Allah. Kisah Para Rasul bab 8 ayat 29. Selalu Lukas meletakkannya kepada pengaruh Roh Kudus, sebab segala kegiatan itu masuk lingkungan bernubuat. Tugas seorang nabi bersabda atas nama dan atas ilham Allah teristimewa, di mana murid-murid mewartakan Injil kepada dunia yang bermusuh dan menganiaya mereka. Dosa melawan Roh Kudus disebut oleh Matius bab 2 ayat 31 adalah kata lawan dengan dosa melawan putra manusia. Yang kedua dapat diampuni, tak menerima Yesus dalam keadaan daging. Yang pertama tidak melawan Kristus adalah keadaan roh, yang sebagaimana ia hidup di dalam umat gereja sesudah kebangkitannya. Lukas menerangkan hal itu lebih jelas lagi. Sesudah menyebut dosa melawan Roh Kudus, itu segera dihubungkannya. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir sebagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Injil Lukas bab 12 ayat 11 sampai 12. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, mungkin banyak yang bertanya ya. Berdosa kepada bapa dan anak dosamu diampuni, tetapi berdosa kepada Roh Kudus dosamu tidak akan diampuni. Betul. Mengapa? Ini zaman akhir. Jadi umat Israel itu berdosa kepada bapa, itu dosanya diampuni kepada Yahweh. Begitu juga orang yang berdosa kepada Yesus itu diampuni dosanya. Karena ya kan, Allah dan Bapa dan anak itu adalah satu. Tetapi berdosa kepada Roh Kudus dosamu tidak diampuni. Ya tidak bisa lagi ada pengampunan. Karena ketika umat Israel itu berdosa kepada Yahweh, ya, mereka berharap ada Mesias. Lalu Mesias itu Yesus Kristus itu mereka salibkan. Nah, tapi pada zaman roh ini, jika orang menghujat Roh Kudus, melawan Roh Kudus, dosanya tidak diampuni. Mengapa? Karena kegenapan sudah hadir. Ya. Jadi kalau Anda menerima Roh Kudus dalam baptisan itu, lalu melawan roh, itu dosanya tidak diampuni.
Jadi harus dipahami ya. Karena sudah tidak ada lagi yang bisa ya menyelamatkan kita kalau tidak ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jelas ya? Mungkin ini panjang, dalam maknanya. Jadi kalau manusia sudah melawan Roh Kudus, tidak ada lagi bisa yang dapat ya. Jadi melawan Roh Kudus itu dosanya tak bisa diampuni. Ya, ini harus dipahami. Memang pelan-pelan memahaminya. Ya, materi ini memang harus berulang-ulang diberikan. Banyak di antara kita umat Kristiani itu santai-santai saja deh. Oh, enggak ke gereja. Pada hari Minggu tak ke gereja. Wah, itu dosa berat. Ya. Banyak yang berpikir rileks saja. Enggak perlulah ke gereja pada hari Minggu. Makanya yang menuntun kita adalah selalu kita ikuti 10 perintah Allah itu. Yang perintah yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Dan itu harus dipahami. Dengan demikian nyatalah Roh Kudus adalah kekuatan dari umat gereja, adalah kekuatan dari umat misionaris. Bagi Lukas tak mungkin suatu umat melalaikan tugas misionaris, sebab hari itu berarti Roh Kudus tak ada padanya. Jadi ya, beberapa tahun yang lalu kalau tidak salah Pak Agus bertanya ya, bagaimana mengetahui orang itu ada Roh Kudus? Ya, kalau dia tidak berbuat baik, bagaimana Roh Kudus ada dalam dirinya? Kalau dia berselingkuh, bagaimana ada Roh Kudus dalam dirinya? Biarpun dia menganggap dirinya punya Roh Kudus. Bukan Roh Kudus, roh sesat namanya. Kalau dia mencuri, bukan Roh Kudus. Kalau dia korupsi, bukan Roh Kudus. Roh kuda itu namanya. Kalau dia kepelacuran, bukan Roh Kudus, roh kuda namanya. Ya. Jadi kalau dia tidak mau ke gereja, sebenci-bencinya apapun misalnya, mau dengan pastornya atau dengan pendetanya, harus ke gereja. Ya, karena yang kita temui itu bukan pastor atau pendetanya, yang kita temui adalah Yesus Kristus, Roh Kudus. Ya. Ini bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya jangan khawatir mengajak orang ke gereja itu kan begitu. Jadi makanya seseorang itu kalau melawan Roh Kudus, dosanya tidak diampuni. Ya. Karena apa? Pengampunan itu diberikan Yesus Kristus. Tapi kalau melawan Roh Kudus, maka kalau kita dengar dalam misa itu kan, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Atau dalam awal itu kan, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Jadi berdosa kepada Bapa dan Anak, dosamu diampuni. Tapi kalau berdosa kepada Roh Kudus, dosa kita tidak diampuni. Karena Roh itu kudus. Jadi jangan sekali-kali melawan Roh Kudus. Ya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jadi jelas itu. Maka kita bisa lihat disebutnya pidato Petrus, bertobatlah hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dengan nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Syaratnya adalah itu tadi, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi itu ada syaratnya, syarat mutlak. Iman itu kan percaya kepada Bapa, aku percaya akan Allah, percaya akan Allah. Ya, tetapi orang yang percaya kepada Allah itu dosanya harus diampuni dulu melalui Yesus Kristus, barulah dia akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, itu kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 38. Roh Kudus diberikan kepada umat secara tetap. Menurut ramalan Nabi Yoel, bangsa dari zaman akhir ini akan diberi Roh Kudus. Nah, itulah pada zaman akhir ini
akan diberikan Roh Kudus. Sedangkan pada zaman bangsa ya Perjanjian Lama itu Allah Yahweh yang menyertainya. Sedangkan pada zaman Perjanjian Baru itu adalah Yesus yang menyertainya. Nah, ketika Yesus naik ke surga, siapa yang menyertai kita? Roh Kudus. Berdasarkan itu, tugas seluruh umat untuk mengajar di mana-mana dan mengembangkan diri. Mengajar di mana-mana dan mengembangkan diri. Jadi nanti kalau sudah lepas dari tempat ini, silakan pulang ke kampung. Mengajar, membimbing, mendampingi, melayani, ya itulah. Ya, ditekankan oleh Lukas dalam perkataan Petrus tadi yang dilanjutkan. Sebab bagi kamu janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 39. Ada dua syarat utama yang disebut oleh Lukas untuk dapat menerima Roh Kudus adalah ketaatan dalam iman dan doa. Ketaatan dalam iman dan doa. Dia taat dalam iman tapi tak doa, ya tidak bisa. Itu satu paket. Orang beriman itu pasti dia berdoa. Kalau dia tidak berdoa, imannya akan berkurang. Pertama, ketaatan kepada Allah dalam iman. Petrus menerangkan kepada Imam Agung bahwa Yesus sesudah mati akan bangkit dan bertahta di sebelah kanan Bapa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Kisah Para Rasul bab 5 ayat 32. Kami dan Roh Kudus. Jadi bahasa kami itu para rasul, dan ingat, yang paling utama Roh Kudus. Ya, karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka jelas di situ. Ya. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mentaati Dia. Kisah Para Rasul bab 5 ayat 32. Karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kisah Para Rasul bab 3 ayat 16. Kedua, doa. Sementara ia berdoa, roh turun atas Yesus. Lukas bab 3 ayat 21. Sesudah ia berdoa, Paulus diberi Roh Kudus. Kisah Para Rasul bab 9 ayat 11 dan ayat 18. Petrus dan Yohanes sesudah diancam oleh Sanhedrin pulang kepada umat yang mendengar segala pengalaman rasul-rasul itu. Lalu umat berdoa, dan sesudah berdoa, Roh Kudus turun, lalu dengan tak gentar mereka mewartakan sabda Allah. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 23 sampai 31. Barnabas dan Saulus diberi Roh Kudus dengan penumpangan tangan sesudah doa dari umat. Kisah Para Rasul bab 13 ayat 3 sampai 4. Rasul-rasul juga berdoa supaya Samaria akan menerima Roh Kudus. Kisah Para Rasul bab 8 ayat 15. Nah, jadi jelas ya Bapak-bapak yang terkasih, beriman dan berdoa. Keturunan Roh Kudus bukan terikat pada sakramen permandian. Hal itu juga ternyata dari Kisah Para Rasul. Umumnya sakramen permandian memberikan Roh Kudus, tetapi kadang-kadang sudah turun sebelum permandian. Bab 10 ayat 44. Kemudian di bab 2 ayat 1 sampai 4, permandian sama sekali tidak disebut bagi 120 murid itu. Ada kalanya Roh Kudus turun sesudah penumpangan tangan. Bab 8 ayat 14 sampai 17. Ada kalanya tak disebut-sebut. Bab 2 ayat 38, bab 10 ayat 48. Lebih daripada permandian ada ditekankan iman untuk menyucikan hati dan menerima Roh Kudus. Bab 15 ayat 8 sampai 9. Bukan berarti bahwa permandian air hanya suatu upacara lahir saja yang tidak diperlukan. Atas pertanyaan orang, Petrus berseru, bertobatlah dan hendaklah tiap-tiap orang menerima permandian, maka kamu akan menerima Roh Kudus sebagai karunia. Bab 2 ayat 38. Sesudah orang kafir menerima Roh Kudus, Petrus menganggap bahwa mereka tidak boleh ditahan dari sakramen permandian. Bab 10 ayat 47 sampai 48. Maksudnya Lukas ialah bahwa Roh Kudus tidak terikat pada upacara permandian. Tetapi kalau Roh Kudus turun, maka dihantarnya orang itu juga menuju bejana permandian.
Jadi Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, siapa yang menuntun orang itu menjadi pengikut Kristus? Roh Kudus. Maka dia dipermandikan. Maka harus ada iman. Setelah dia dipermandikan, dia menerima Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu dari Alfa dan Omega. Maka Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Dalam sabda Petrus tersebut di atas Roh Kudus, Petrus disebutnya kurnia. Catatan Lukas dalam Kisah Para Rasul itu kita temui juga dalam Injil Matius bab 7 ayat 11. Menyebut ucapan Yesus, "Kalau kamu orang yang berdosa tahu memberi anak-anakmu pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang ada di surga akan memberikan segala yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Di sini Lukas bab 11 ayat 13 mengadakan redaksi ucapan itu begini: "Kalau kamu apalagi Bapamu yang ada di surga memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memohonkannya kepadanya." Roh Kudus adalah kurnia pokok Allah. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita, dalam pertemuan bimbingan penyuluhan dan katekisa kita pada hari ini.